Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara, sahabat semua, sebangsa dan setanah air. Masih bersama saya di pagi hari ini yang cerah ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke, saudara-saudara sekalian, hari ini kami berkunjung di kebun alpukat, yang mana alpukat salah satu kebutuhan pokok bagi manusia ya, karena di situ banyak vitamin yang terdapatkan di dalam buah tersebut. Dan kemudian pasaran yang ada di Indonesia, terutama di daerah Bengkulu ini sangat-sangat kurang ya, sangat-sangat minim. Untuk itu petani-petani muda, petani milenial harus bisa mengondisikan hal itu, karena tingginya harga dan kemudian kurangnya pasokan, maka ada salah satu petani-petani kita yang mempunyai keinginan untuk menciptakan pasar alpukat, yang mana ini salah satu kebunnya ya. Ini salah satu kebunnya. Nih sudah lumayan tinggi nih, sudah lumayan ya. Sudah tinggi di angka 3 meteran ya, 3 meteran. Dan kemudian sudah mulai banyak yang berbunga ya satu-satu. Nah ini kebun alpukatnya ya. Ini jenis alpukatnya jenis alligator, kendil dan lain sebagainya. Ini semua jenis di sini ada. Ada yang non biji juga ya. Jadi saudara-saudara semua, sahabat-sahabat semua, bagi yang ingin meraup rupiah yang begitu banyak, kita tentunya bisa berinovasi untuk mendapatkan rupiah yang banyak dengan cara yaitu salah satunya menanam alpukat. Karena apa? Sekarang di pasaran alpukat di wilayah Bengkulu dan sekitarnya itu 1 kilo 20.000. Dan kemudian barangnya langka di rumah makan, kemudian di tempat tongkrongan tuh jus-jus itu sering telat, sering kosong. Untuk itu mari para petani-petani muda kita galakkan untuk menanam alpukat supaya hasilnya pun bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita. Tentunya karena semakin lama semakin banyak hasil ya yang kita dapatkan dari alpukat tersebut, karena semakin rindang semakin besar tubuhnya semakin besar, pohonnya semakin besar. Untuk itu banyak juga buah yang akan dihasilkan. Rata-rata kalau sudah produktif dalam satu pohon ini, satu batang, satu pohon bisa mencapai 1 kintal sampai 2 kintal per batang atau per pokok. Untuk itu mari kita semangat untuk menanam alpukat ya. Kalau 1 kintal kali 20.000 sudah berapa tuh? Nah, kalikan berapa batang pohon yang ada di lahan kita. Itu yang akan kita hitung bagaimana hasil dari perkebunan alpukat. Oke, itu motivasi bagi kita. Nah, kemudian cara perawatan sebenarnya tidak begitu sulit ya, tidak begitu sulit. Karena apa? Pertama kita tanam dengan jarak 6 meter persegi atau mata 5 pun boleh ya. 6 meter persegi atau mata 5 pun nggak apa-apa. 6 meter kali 6 meter. Kemudian kita pilih benih yang memang bagus ya. Okulasi yang memang bagus. Kemudian kita kasih tempat yang kita tanamkan itu tanah yang agak berbukit, agak tinggi, karena dia jenis alpukat ini tidak mau di dataran rendah yang cepat terkena air, karena apabila sering kena air dia akan susah untuk berkembang dan kemudian mudah busuk ya, kena jamur di bagian bawah pangkal sininya ya itu. Nah, kemudian ya saudara-saudara sekalian, perawatannya bagaimana? Kita pupuk, biasa kita pupuk. Pertama kita lubang ini sekitar setengah meter persegi kita lubang, kemudian masukkan di situ dolomit, kemudian pupuk kandang ya. Setelah pupuk kandang kita masukkan di situ ada TSP dan lain sebagainya, diaduk jadi satu, udah selesai. Nah, baru kita tanamkan di situ. Udah kita tanam,
kemudian kita rawat, semakin bagus dia kalau kita siram. Kemudian setelah beberapa bulan kemudian atau beberapa hari kemudian kita pupuk lagi dengan menggunakan mikro dan makro, unsur mikro dan makro, yang mana unsur itu bisa digunakan nitrogen, fosfat, dan kalium, itu unsur makronya. Di situ ada NPK ya, biasa kita gunakan NPK Yaramila atau NPK Mutiara atau cap Pak Tani ya. Kemudian mikronya banyak, itu unsur-unsur mikro yang akan kita dapatkan di situ. Terutama ada unsur mikro dari Mikromas itu full unsurnya. Kemudian kita aplikasikan di bawah sini ya. Nah, jadi supaya apa? Makanan yang diserap oleh tumbuhan alpokat itu sesuai. Jadi perkembangannya normal dan cepat berkembang. Nah, seperti yang kita tengok di sini ya, ini unsur makro dan mikro itu masuk terus ini ya, saudara-saudara semuanya. Bagus sekali ya, bagus sekali ini. Kemudian perawatannya ya, saudara-saudara semuanya. Kalau bisa memang kita circle di bawahnya ini, sekitar batangnya kita circle, kita bersihkan. Kemudian di sebelah-sebelahnya ini biarkan rumput-rumput di situ hidup. Sebenarnya ini sih terlalu tinggi kan, kemarin belum sempat ditebas ya. Harusnya jangan terlalu tinggi kayak gini. Supaya apa? Supaya lembab, tanah itu tetap lembab walaupun tidak kering. Oke, saudara-saudara semua, kita aplikasikan Mikromas. Itu pun bisa di tanaman-tanaman muda atau tanaman tahunan, akar tunggang dan akar serabut, tapi sesuai dengan dosis ya, dengan dosis yang akan ditentukan. Jadi unsur mikronya masuk di situ. Oke, terima kasih. Salam sukses selalu. Kita bertemu di lain kesempatan lagi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.